Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, saya akan membahas saham perbankan ya untuk minggu ini dan minggu yang akan datang. Jadi, kalau kita perhatikan tanggal 29 Mei 2025 yaitu hari Kamis, tanggal merah, hari kenaikan Tuhan Yesus. Kemudian hari Jumatnya cuti bersama ya. Jadi, memang ada beberapa pihak yang mengatakan Indonesia itu terlalu banyak hari cuti bersamanya ya, seperti itu ya. Jadi, ya ada pendapat lain ya, ada yang berpendapat bagus ya mereka bisa memiliki waktu lebih banyak dengan keluarganya ya seperti itu atau vacation ya seperti itu ya tapi nggak apa-apa lah ya memang kenyataannya seperti itu dan kalau kita perhatikan di sini jadi saya akan bahasnya tanggal 26 ya hari Senin besok ya sampai dengan tanggal 4 ya Juni 2025. Nah, maaf sampai tanggal 5 ya. 5 Juni 2025, tanggal 6-nya itu hari Idul Adha ya. Ya, kebetulan hari Jumat ya. Kalau misalnya jatuh hari Kamis mungkin cuti bersama lagi ya seperti itu ya. Mungkin ya. Tapi ini untuk hari Idul Adha-nya itu hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Jadi eh, saya bahasnya tanggal 26 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni 2025 ya, seperti itu ya. Untuk 12 saham perbankan ya. Saya sharekan dulu untuk grafiknya atau chartnya sebentar. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BCA ya. Jadi saham BCA ini kalau kita perhatikan kenaikannya sudah lumayan bagus ya. Ah, sudah lumayan tinggi juga ya. Sejak dari dia jatuh sampai dengan level 7275 ya, lowestnya sebelumnya. Nah, kalau kita perhatikan uptrendnya untuk BBCA ini masih bagus. Tahu dari mana? MA20-nya masih mengarah ke atas. Nah, sekarang dia sedang dalam posisi testing MA200-nya. Resisten terdekatnya sudah saya gambarkan di 9.800 ya. Mm. Jadi yang sudah punya untuk BBCA ini masih boleh hold ya. Anda bisa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 9550 atau paling tidak maksimum stop lossnya di 9175 ya. Karena kalau kita perhatikan sini MA20-nya masih jauh di bawahnya harga sekarang ya. Jadi ada kemungkinan nanti MA20-nya dites di area sekitar 9.300 sampai 9.500. Ya, itu mungkin nanti area buy on weakness-nya kalau dia pullback ya. Jadi buy on weakness itu kalau dia turun jangan langsung buy. Menjelang penutupan atau besoknya kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas lagi, selama MA20-nya masih mengarah ke atas, kita buy. Itu buy on weakness ya. Ya mungkin nanti 9.300 sampai 9.500. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, ternyata dia minggu ini berhasil breakout ke atas 9.800, kita boleh buy yang belum punya ya, buy high sell higher, atau yang sudah punya kalau mau average up silakan, target price berikutnya dia akan menguji 10.400, 10.600 dan 11.000 ya seperti itu ya. Jadi untuk BCA ini memang eh, sudah sering saya sebutkan ya, walaupun dia turun dalam, mungkin dalam waktu 1 tahun, paling lama 2 tahun ya, dia akan balik lagi bahkan bisa membentuk new all time high ya. Itu sejauh ini ya. Saya bilang sejauh ini karena laporan keuangannya bagus. Apalagi kalau kita lihat dari laporan keuangan bulanan terakhir ya, dia bagus ya. Profitnya masih 2 digit ya kenaikannya ya. Walaupun sempat sebelumnya lesu tapi eh, bulan terakhir dia sudah mulai catch up ya seperti itu ya. Nah kalau kita lihat di sini memang asing net buy-nya masih bagus ya, masih naik ya net buy-nya, tapi masih belum terlalu banyak. Jadi ini kemungkinan kenaikannya masih bisa sampai new all time high lagi ya untuk BCA ya. Ada kemungkinan ya selama asing masih eh, borong ya dan juga lokal masih niat untuk beli lagi ya. Kalau untuk BCA ini apakah ketinggian atau ketinggalan Pak Sunar? Kalau takut ketinggalan atau ketinggian, Anda bisa tunggu di MA20-nya ya. Nanti ketika dites atau buy-nya bertahap aja. Kalau naik ke atas 9.800 kita buy ya. Nanti naik lagi kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down. Pasang trailing stopnya atau stop loss-nya. Nah, eh, sebelumnya saya sudah sebutkan ya di video-video sebelumnya saya sudah ada kasih saran ya kalau mau entry perbankan sudah boleh mulai entry ya sebelum BI menurunkan BI rate-nya ya karena sebelumnya saya sudah prediksi BI harusnya BI sudah menurunkan BI rate-nya ya ternyata memang benar diturunkan tetapi sayangnya penurunannya hanya 25 basis point ya jadi BI ini terus terang aja masih belum confident ya seperti itu terhadap rupiah ya karena sebelumnya alasannya dia sebenarnya sebelumnya sudah diturunkan harusnya ya, bukan di bulan Mei ini. Karena sebelumnya dia alasan takut menjaga kestabilan kurs rupiah ya seperti itu di tengah tarif Trump ya di bulan April ya seperti itu. Nah nyatanya walaupun BI rate-nya nggak diturunkan dijaga tetap ya rupiah juga tetap turun ya sampai waktu itu rupiah turun sampai 17 ribuan ya US dollar ya terhadap US dollar.
Ya, seperti itu ya. Jadi ya seharusnya sih BI sudah langkahnya dari awal. Ya entah kenapa kok cuma terakhir dipotong 25 basis point. Saya bukan ahli ekonomi, cuman kalau misalnya saya jadi pejabatnya BI yang punya wewenang harusnya sih turunnya 50 basis point ya. Karena terakhir data ekonomi Indonesia sudah melemah ya seperti itu ya. Dan cepat mengalami deflasi ya sebelumnya ya. Memang ada kenaikan lagi tapi masih lesu pertumbuhan ekonominya ya seperti itu. Dan lagi pula sih kita nggak harus terlalu takut lah terhadap US dollar karena US dollar juga eh, sudah melemah ya seperti itu ya. Eh, karena kebijakan Trump yang bikin orang atau bikin dunia usaha itu yang istilahnya was-was ya, selalu ragu-ragu atau ketidakpastian ya seperti itu ya. Harusnya BI rate sih confident ya seperti itu ya. Nah, dipotong sampai segitu. Apalagi pemerintah terakhir juga teriak-teriak kita bayar bunga utang aja banyak banget ya seperti itu ya. Nah, harusnya sih turun ya. Tapi mudah-mudahan bulan depan uh, turun lagi. Tapi mungkin dijaga tetap ya bulan depan ya. Mungkin kalau mau turun lagi ya 2 bulan atau 3 bulan ke depan lagi ya. Lihat efek dari Trump tarif ya. Nah masalahnya kalau dia nggak turunnya uh, kurang kurang besar ya turunnya BI rate-nya. Seperti itu. Saya khawatirnya nanti kalau jadi gejolak lagi base interest rate-nya itu BI rate-nya, base BI rate-nya itu akan tinggi. Jadi kalau kita sudah mulai turunkan sekarang, nanti kalau gejolak lagi ya kita bisa naikkan. Nah, jadi base-nya lebih rendah ya seperti itu karena kita sudah turunkan. Nah, kalau misalnya turunkannya perlahan ya mungkin ya eh, takutnya nanti akan naik lebih tinggi lagi ya seperti itu ya. Hmm, akan naik di atas 6% lagi ya seperti itu. Nah, ya mudah-mudahan ekonomi masih kondusif ya sejauh ini masih cukup terkendali ekonominya. Eh, ya, kalau kita perhatikan di sini BCA ya masih bagus ya trennya ya kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri dia masih sideways ya minggu lalu ya konsolidasi sideways-nya dia di range lumayan pendek ya 5350 sampai 5575. Sebenarnya untuk Bank Mandiri ini kalau yang mau buy on weakness boleh aja sekarang atau tunggu di EMA 20-nya sekitar 5100 sampai 5200. Artinya kalau nanti EMA 20-nya dites di 5100 atau 5200 kalau dia turun ya kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya seperti itu ya kurang lebih Bank Mandiri seperti itu. Nah kalau misalnya eh, kalau kita buy on weakness di 5100 sampai 5200 nggak dikasih. Ternyata minggu ini dia breakout naik ke atas 5575. Bagaimana Pak Sunar ya? Kita boleh buy high, sell higher atau average up. Target price berikutnya sudah saya gambarkan sekitar area 5975 sampai 6150 yang mana dia akan testing MA 200-nya. Jadi untuk Bank Mandiri ini masih belum ketinggalan ya, masih cukup bagus. Asing juga eh, akumulasi banyak masih belum banyak ya, jadi masih ada peluang untuk naik lagi. Nah, memang ini saat ini menguji resistennya. Nah, saya hanya mengingatkan aja kalau kita belajar mengenai analisa teknikal resisten itu jangan sampai dijadikan tembok ya. Artinya kalau kena resisten ya kan panik terus jual dulu nanti pasti turun ya. Ya, seperti itu ya. Ini kan dekat resisten Mas Nar. Nanti saya jual dulu, nanti saya buy. Ya, kalau Anda tipe orang yang berani buyback higher ya, lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, karena waktu saya seminar dulu ya sebelum COVID ya, ketemuan seminar ya tatap muka ya di Jakarta, itu waktu saya tanya kalau Anda jual, Anda mau buyback lagi, Anda tunggu di harga bawahnya, Anda tunggu atau Anda kejar kalau dia naik lagi. Ternyata banyak yang angkat tangan, mereka maunya menunggu di harga bawah dari harga jualnya. Ya, takutnya seperti itu. Kalau saya sih prinsipnya follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus ya kita buy. Ya, kalau dia berhasil breakout higher high, ya seperti itu ya. Jadi di sini wait and see memang ya. Buy high sell higher sekalian 5575 ke atas buy atau tunggu buy amigdala sekitar 5100 sampai 5200. Ya, itu untuk Bank Mandiri. Jadi Anda pasang aja bracket ordernya atau automatic ordernya mudah-mudahan dia sampai 6150. Saya rasa sih kalau laporan keuangan bulanannya nanti keluar ya untuk Bank BM Bank Mandiri ini maka ada kemungkinan dia masih bisa ke 6150 paling tidak ya. Testing EMA 200-nya ya. Seperti BBCI sekarang kan lagi testing EMA 200-nya. Ya mudah-mudahan sukses. Kalau lebih cukup berikutnya untuk Bank BRI. Nah, BRI ini dia juga kurang lebih akan testing MA 200-nya ya minggu ini ya, 4400 resistennya. Nah, di sini kalau sudah punya Anda boleh hold ya. Kalau mau tambah lagi atau average up mungkin tunggu di area sekitar 4050 sampai 4160 ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Jadi dia akan nanti akan testing MA 20-nya. Kalau kita perhatikan di sini ya, apakah
Bank BRI ini kalau kita buy sekarang ketinggalan, ya Anda tinggal tunggu buy weakness di MA20-nya aja. Karena sebelumnya seperti ini. Dia turun dalam, MA20-nya sudah mulai naik ya. Ini memang ketinggalan jauh kan. Sebentar saya gambarkan di sini ya. Ini seperti eh, 2024 eh, Juni pertengahan kan. Dia sudah mulai naik. Nah, MA20-nya kan mengarah ke atas. Nah, ini kan ditinggal jauh. Suatu saat MA20-nya pasti dites. Dites itu artinya akan dipotong dari atas ke bawah. Kita buy-nya kalau dia berhasil memotong lagi dari bawah ke atas ya. Ini memang masih testing ya. Ya. Mungkin ada sudah buy ya. Kalau dia turun lagi pasang dari stopnya, stop loss-nya. Nah, kemudian berikutnya lagi kalau dia berhasil naik atau naik ke atas swing high yang sebelumnya di sini, maka kita boleh buy high sell higher. Nah, disinilah kesempatan kita untuk buy lagi. Nah, kalau misalnya ketinggalan sebelumnya, jadi kita ikut yang gelombang kedua. Ya masih bisa profit dari titik area breakout swing hanya di sini sampai dengan area di sini 5575. Kalau Anda pasang trade stopnya ya masih bisa cuan atau profit ya. Yang penting adalah arah MA20-nya. Ya, ya banyak yang follower saya em, mereka tradingnya jadi lebih gampang ya. Lebih nggak tergantung kepada seseorang atau kepada tools ya seperti itu. Karena gampang sekali pakai MA20 aja sudah lumayan cukup ya. Ya kalau mau belajar yang lainnya mengenai momentum juga bisa ditambahkan. Tapi kalau saya sih fokusnya yang paling penting adalah trennya. Selama MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya, berarti uptrendnya masih bagus dalam jangka pendek sampai menengahnya. Kalau dia masih di bawahnya MA200-nya, apalagi kalau masih testing, ya kita tunggu buy on weakness saja di MA20-nya, atau kalau dia berhasil breakout ke atas MA200-nya, kita buy high sell higher. Ya, seperti itu ya. Jadi terserah Anda mau buy on weakness atau buy high sell higher, atau belinya bertahap aja. Kalau naik, naik kita tambah lagi atau average up. Yang penting kalau dia turun lagi, jangan di average down. Ya, seperti itu ya. Kalau misalnya Anda nyangkut di atas, ada yang eh, tanya ke saya, Pak Sunar, saya ada nyangkut BRI di harga 5.100. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana Pak Sunar? Memang saya ada sih yang nyangkut di harga 5.100 ada. Itu yang porsi investasi saya di sekuritas lain ya. Memang sebelumnya saya nggak jual ya. Seperti itu. Nah, itu kan nyangkut, tapi saya nggak di Everstone. Jadi waktu itu memang untuk investasi memang sedikit sekali ya, maksudnya ya. Tapi yang besar itu saya ayunkan. Jadi kalau kena support turun ya saya jual dulu. Nah, sudah mulai balik lagi ke atas saya buyback. Jadi BBRI sudah mulai pulih ya. Nah, ini sudah menarik naik ke atas 4.400 kita boleh buy atau buy high selayar target price berikutnya di sekitar 4.590 sampai 4.680. Ya, kalau kita lihat asing masih net buy ya walaupun belum banyak. Jadi kesempatannya masih lumayan banyak dan lumayan tinggi sampai 5575 ya. Kalau dia mau testing dari swing high yang di sini. Nah, itu untuk BBRI ya. Ya kita lihat aja laporan keuangan bulanannya kalau keluar ya dia lebih bagus ya kemungkinan dia akan terbang lagi naik lagi ya. Yang penting adalah pasang trailing stop atau stop loss ya kurang lebih seperti itu. Cukup. Ya, berikutnya adalah untuk BNI. BNI juga sama masih di sideways areanya sudah pernah saya gambarkan ini 4.100 sampai 4.500. Jadi yang mau buy Anda tunggu buy on weakness di area sekitar 4.300-an ya di sini ya. Kalau dia turun nah, 4.300 sampai 4.400 ya. Kita jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Atau kalau dia berhasil breakout. Breakout ke atas 4580 kita buy. Naik ke atas 4.800 ya. Dia akan testing EMA 200-nya. Kita tambah lagi atau average up. Ya boleh ya. Dia akan menguji resisten berikutnya 5.075, 5.450 dan 5.750. Ya kurang lebih seperti itu untuk BBNI. Jadi masih sideways MA20-nya ya. Ini MA20-nya sudah mengarah ke atas. Harga sahamnya sudah di atas MA20-nya. Sudah cukup menarik. Nah, mudah-mudahan aja lancar. Dia akan naik lagi. Ya kurang lebih seperti itu untuk BBNI. Cukup ya. Berikutnya untuk PNBN. Nah, kalau kita perhatikan PNBN ini memang sering kena isu ya. Akuisisi, terus gak jadi gitu ya. Dibantah ya seperti itu ya. Cuman herannya ketika ada isu, pihak internalnya itu selalu lambat untuk membantah ya seperti itu ya. Nggak tahu itu memang disengaja atau enggak. Ya, buktinya sampai sekarang belum ada berita official kalau dia diakuisisi dengan uh, pihak asing ya seperti itu. Beda-beda sih sebelumnya dengan pihak mana gitu sekarang beda lagi. Nah ini sudah mulai naik volumenya tinggi. Tapi kalau kita lihat di sini sebelumnya dia turun ya volumenya tinggi kemudian sudah melandai tiba-tiba dia naik lagi. Nah kita tinggal lihat aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1345 boleh buy ya. Seperti yang saya gambarkan sebelumnya atau mulai naik lagi ke atas 1275 boleh buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena MA20-nya masih jauh di atasnya ya. Jadi ini masih strong downtrend walaupun sudah mulai rebound.
Ya, volumenya memang terakhir tinggi, tapi sebelumnya ketika dia turun juga lumayan tinggi yang buang ya. Ya, kalau seperti ini ada kemungkinan ada satu MI yang jualan untuk PNBN ya seperti itu. Ada kemungkinan seperti itu. Ada institusi yang jualan sehingga dia turun, tapi ada juga yang mulai akumulasi, ada yang mulai buy ya. Nah, tapi ini masih belum confirm sih karena MA20-nya masih jauh di atasnya harga sekarang. Jadi baiknya bertahap aja kalau dia naik ke atasnya 1275 kita mulai buy atau paling amannya tunggu naik ke atas 1345. Kadang beli saham itu tunggu di atas. Kenapa Pak Sunar kok langsung beli sekarang ya? Karena saya itu prinsipnya saya nggak mau melawan tren. Saya nggak pernah mengajarkan orang untuk tangkap pisau jatuh. Ya. Walaupun Pak Sunar ini kan big bangs. Ya, ya benar. Kalau saya boleh cerita lagi, mungkin jangan bosan-bosannya. Dulu ya, itu ada satu big bangs yang bagus ya. Sebetulnya dia belum bukan big bang sih. Eh, cuma dia disebut-sebut big banks karena kapitalisasi pasarnya tiba-tiba naik tinggi. Karena harga sahamnya tiba-tiba naik tinggi. Padahal bank tersebut belum buku 4 ya. Dulu masih istilahnya buku ya. Bank Umum Klasifikasi Usaha. Sekarang sudah pakai istilah KBMI ya. Dulu belum buku 4, tapi disebut big bank karena kapitalisasi marketnya tiba-tiba naik tinggi. Ya. Nah, tapi sekarang harganya selama 7 tahun ya, sudah 7 tahunan, nggak pernah balik lagi ke harga tertinggi sebelumnya, 7 tahun yang lalu. Ya, dia sempat right issue juga, eh, jadi masih belum balik ke harga tertingginya, ya seperti itu ya. Walaupun disesuaikan dengan right issue-nya juga masih belum naik ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja bank tersebut akan naik ya. Ya saya nggak cerita PNBN ini ya, jangan salah paham ya. Konsepnya bank lain, ya seperti itu. Nah mungkin ada yang bilang, oh ya pilih yang BUMN Pak Sunar, bagus. Nah, jangan lupa, yang saya kasih contoh itu adalah Big Banks BUMN, tapi saya nggak mau menyebutkan eh, harga sahamnya. Ya. Kenapa turun ya? Memang fundamentalnya turun. Makanya itu kan saya bilang, apa yang dulunya bagus, belum tentu sekarang bagus. Ya. Contohnya bank tersebut. Memang waktu itu, waktu di masa kejayaannya, waktu harganya naik-naik, banyak orang bilang bagus. Yang bilang jelek, mungkin satu aja atau dua orang aja dari sekian banyak analis. Nah, begitu ya. Banyak yang bilang bagus. Ya, waktu itu memang sentimennya bagus. Nah, seiring dengan perjalanan, ternyata fundamentalnya turun dan turun dan turun. Ya, akhirnya harganya juga mengikuti. Ya, seperti itu. Jadi, eh, ya kita harus tahu lah seperti itu ya. Nggak semuanya dulunya bagus, sekarang bagus, pasti eh, ke depannya bagus. Belum tentu. Nah, terus sebelumnya ada yang tanya, loh kalau seperti itu berarti nggak ada investasi jangka panjang lah Pak Suntar di saham. Ada sih, beberapa saham yang bagus, jangka pendek, menengah, panjang ada ya. Contohnya BCA sejauh ini dia strong. Ya memang kalau kena ombak ya, kena tekanan eksternal atau internal selama nggak mempengaruhi fundamentalnya ya dia memang turun ikutan turun ya buktinya BCA juga turunnya lumayan dalam. Nah tapi dia bisa recovery-nya lumayan speedy ya, lumayan cepat ya, speedy. Ya, karena fundamentalnya masih bagus. Ya itu sejauh ini kedepannya apakah bagus terus ya nggak ada yang tahu pasti ya. Nah, seperti itu karena di saham itu nggak ada yang pasti. Contoh gampangannya lah, dulu pasar cellphone ya, smartphone kan didominasi eh, Nokia ya. Ya. Setelah itu Nokia dikalahkan BlackBerry. Ya, karena kurang inovasi, BlackBerry juga akhirnya kalah dengan Samsung dan juga Apple. Ya, karena kurang inovasi. Ya, seperti itu. Jadi yang dulunya bagus, sekarang belum tentu bagus. Ya, bukan berarti nggak ada investasi jangka panjang, nggak. Ya kadang memang kita harus beralih ke perusahaan lain. Ya, kalau misalnya yang dulunya bagus nggak ada inovasi atau manajemennya makin memburuk, ya akhirnya ya jatuh pelan-pelan juga jatuh. Nah apa yang dulunya dihargai mahal belum tentu sekarang dihargai mahal. Nah seperti itu belum tentu karena ada saham yang dulunya dihargai mahal sekarang sudah nggak dihargai semahal dulu lagi. Walaupun sekarang sudah mulai bangkit tetapi masih nggak semahal dulu. Ya seperti itu. Walaupun perusahaannya fundamentalnya sudah mulai membaik ya seperti itu ya. Jadi yang penting adalah kita selalu mengikuti trennya ya. Investor juga sama. Kalau trennya sudah downtrend ya, strong downtrend ya, lebih baik kurangi posisi atau pindah saham yang lainnya. Ya kurang lebih seperti itu. Karena semuanya itu dinamis. Nah, begitu juga apa yang dulunya jelek, belum tentu sekarang jelek. Belum tentu kedepannya jelek. Nah, seperti itu ya. Ya hanya sekedar tambahan aja ilmu ya. Ini berikutnya untuk BRIS yang mau buy obligasi sudah saya gambarkan ada di area 2700, 2540 dan 2400. Jadi yang ngikutin channel saya harusnya sudah buyback di harga sekitar 2700 atau 2790 ya. Mengikuti garis saya. Nah, saat ini dia testing area resisten 3000. Kalau posisi seperti ini, biasanya saran saya adalah buy on weakness ya.
Maka dia nanti akan testing EMA 200-nya atau EMA 20-nya lagi. Kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, Pak Sunar saya tunggu di 2700 tapi nggak dikasih-kasih. Ya, kalau dia berhasil breakout di atas swing hanya 3030, kita boleh buy high, sell higher. Nah, mungkin ada yang takut-takut, Pak Sunar. Ini kalau naik ke atas 3030 saya buy paling 100 perak doang ini, 100 rupiah doang ya. Kemudian dia turun lagi. Saya hanya menambahkan lagi ya. Yang bosan-bosannya sering saya ulang ya. Jangan sampai analisa technical resisten itu dijadikan tembok yang membatasi kita untuk profit lebih banyak. Karena ini kalau kita lihat memang resistennya 3130 sampai 3150-an lah kurang lebih ya. Nah, Anda kalau dekat dekat di sana Anda langsung jual karena asumsinya sebelumnya pasti turun. Ya, ya memang sebelumnya turun. Tetapi ya belum belum pasti juga. Jadi kalau dia breakout ke atas 3130, Anda mau tambah lagi ya free stop silakan target price berikutnya 3300. Kalau dari acuan 3300 maka berikutnya adalah kurang lebih 3600. Itu target price-nya dari BRIS. Nah, kalau kita mundur lagi, apa mungkin Pak Sunat? Ya mungkin aja ini di masa kejayaannya dulu sebelumnya eh, dia bisa tinggi sampai 3800 lebih. Itu sebelum aksi korporasi ya untuk BRIS. Nah, semua mungkin terjadi. Nah, yang penting adalah kita lihat trennya. Trennya kalau masih bagus, tahu dari mana? MA20 yang mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya, apalagi MA20-nya masih di banyak, maaf, apalagi MA20-nya masih di atas MA200-nya, berarti dia jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang masih bagus trennya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk BRIS. Cukup ya. Maaf, saya kalau ngomong mungkin terlalu cepat ya. Kalau terlalu cepat, Anda bisa perlambat playback speed videonya ke 0,75 kali. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya untuk BTPS ini juga masih menarik. Asing juga koleksinya lumayan ya. Jadi ada dua BTPS dan BRIS untuk Bank Syariah ya. Nah, di sini yang mau buy boleh aja. Kalau dia berhasil naik ke atas 1330 Anda boleh buy. Atau breakout ke atas 1360 boleh buy. Target price berikutnya 1415, 1510 atau 1570. Yang mau buy on weakness, Anda bisa buy on weakness sekitar area. Ini ada tiga ya. 1200-an. Kemudian yang panjang ini sebelumnya 1145. Sampai area sekitar 1030 sampai 1070 yang paling bawah ya. Tapi kalau turun di bawah 1030 jangan buy on weakness ya. Karena ada kemungkinan dia akan bearish. Jadi uptrendnya selesai, dia akan downtrend lagi, mungkin sideways lama di seperti ini ya. Ini sidewaysnya berbulan-bulan. Jadi kalau turun di bawah 1030 atau 1070 lah maksimum ya. Jangan buy. Kita banyak kalau sudah berhasil rebound mantul ke atas. Kalau dia uptrendnya masih kuat, kemungkinan 1200 masih dikasih. Ya paling tidak testing EMA 20-nya ya. Entah itu nanti 1300 ya, ya kita nggak tahu. Nah kalau misalnya nggak dikasih, kita buy high sell higher. Dia berhasil naik ke atas 1360 untuk BTPS kita boleh buy. Atau yang sudah punya tambah lagi average up. Target berikutnya kalau dia berhasil breakout ke atas 1425 atau 1415 garis saya, ya Anda boleh tambah lagi target price berikutnya 1510, 1570. Jadi untuk BTPS ini masih cukup bagus ya. Dia kalau kita perhatikan naiknya karena dia diakumulasi asing ya. Ya kita tinggal lihat asingnya aja. Kalau asing sudah mulai jualan, harganya turun ya kita jual atau kurangi posisi. Ya, lihat trennya juga. Nah, kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk BNGA, BNGA saya ada jual sebagian ya. Dia masih sideways. Jadi rencana saya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1850 saya baru buy ya, buy high seller atau nanti saya tunggu buy on sekitar 1700 sampai 1740. Ya, paling dekat ya dia akan testing MA20-nya. MA20-nya masih sideways. Nah, masih di bawahnya MA200-nya. Tapi ini jangka menengahnya lumayan cukup bagus. Jadi memang di tengah-tengahnya ya. Lagi testing juga area supportnya 1750 yang saya gambarkan. Jadi Anda tunggu sekalian buy high sell higher atau buy on weakness ya. Yang saya kotain di sini. Atau nanti kalau testing MA20-nya selama dia berhasil naik lagi, rebound naik ke atas MA20-nya kita barusan buy. Ya selama MA20-nya nggak mengarah ke bawah. Ya seperti itu. Kalau mengarah ke bawah, ya itu kalaupun dia di atasnya kita jangan buy terlalu banyak. Ya. Nanti kalau dia breakout lagi, kita tambah lagi. Jangan lupa pasang stop lossnya. Kadang-kadang memang MA20-nya sudah sideways, gagal lagi Pak Sunat. Ya. Jangan lupa, kita jangan sampai menggunakan analisa teknikal untuk mengatur marketnya ya. Jadi jangan terbalik ya. Jangan sampai pakai analisa teknikal untuk mengatur marketnya. Enggak. Ya. Seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Nah, berikutnya ini ESP. Ini sudah sering saya bahas ya. Harusnya sudah hafal ya. Bosan mungkin ya. Yang sering lihat. Area biomigran 1300 sampai 1250 paling bawah ini area resistennya. Area resisten memang hati-hati ya. Kalau mau buy sekalian breakout
1375 buy high sell higher ya, per tahap aja naik ke atas 1400 tambah lagi average up, target price berikutnya 1445. Ya, kenapa boleh buy high sell higher? Apakah nggak ketinggalan tuh pas ntar atau ketinggian? Saya sih prinsipnya MA20, MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya, kalau dia breakout kita boleh buy. Ya, seperti itu. Eh, Nah, sebelumnya ada yang negatif komen bilang, kalau ngikuti Pak Sunar tuh buy high sell higher, kamu nanti eh, breakout diajar bandar loh. Ya, seperti itu. Eh, Buy high sell higher gitu ya. Itu sesat tuh Pak Sunar. Ngajarin kok buy high sell higher. Ya, kenapa buy high sell higher? Karena trennya masih strong. Ya. Nah, memang beli di saham itu ya benar memang buy low sell high. Ya, itu dari capital gain seperti itu. Tetapi, tetapi kalau semuanya itu mengikuti prinsip buy low sell high, nah nanti yang buy high-nya kita siapa? Karena resisten nggak ada yang mau berani breakout ke atas, ya, nggak berani yang ngangkat lagi. Kalau seperti itu ya berarti nggak ada saham yang multi bagger, ya. Untungnya lebih dari 100% multi bagger, nggak ada. Karena pada mau buy low semua, kena resisten jual semua, turun lagi, nanti tingkat resisten di bawah orang mulai buy lagi. Ya caranya gitu nggak naik-naik, ya nggak bisa awal di bagger toh. Ya. Kenapa bisa naik lagi? Karena buy high sell higher. Kenapa buy high sell higher? Karena uptrendnya masih kuat. Ya. Tahu dari mana? Gampangannya lihat MA20-nya. MA20-nya masih mengarah ke atas, ya berarti masih bagus. Apalagi harganya masih di atas MA20-nya. Nah, tergantung Anda sendiri. Kalau Anda misalnya tipe orang yang nggak berani, ya Anda pilih saham yang lainnya aja atau masuknya bertahap. Ya, ya kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Atau buy on weakness di MA20-nya itu paling enak. Gampangannya seperti inilah. Nah, contoh ya, saya praktekkan aja langsung ya. Ini MA20-nya naik ya. Saya ulang lagi ya. Mungkin sudah saya sebutkan sebelumnya karena seringkali orang itu skip-skip ya. Nah, MA20-nya naik. Ini harganya ditinggal. Suatu saat MA20-nya pasti akan dites. Dites itu artinya dipotong dari atas ke bawah. Nah, kalau dia sudah memotong lagi dari bawah ke atas, selama MA20-nya mengarah ke atas ya berarti bagus. Lanjut lagi ke tahap berikutnya ya. Kalau trading range ya istilahnya itu lantai bangunan ya berarti kita ikut lantai berikutnya misalnya sekarang eh, lantai satu ya ini misalnya saya gambarkan di sini ya. Ini lantai satu ini lantai dua, kalau dia naik lagi ya lantai tiga atau lantai empat di sini ya seperti itu. Ya buy high sell higher. Ya, kalau Anda nggak berani ya tunggu aja Pak Yunus. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Arto, dia masih testing ada resisten, tapi ini masih bagus ya, MA20-nya mengarah ke atas, MA200-nya juga mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya, dia sideways. Nah, kalau seperti ini, biasanya wait and see. Kita tunggu buy on weakness aja sekitar area 1600 atau 1800 ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu sekalian rebound mantul ke atas kita baru buy. Nah, tapi kalau nggak dikasih, ternyata dia breakout ke atas 2100 Pak Sunar ya, kita buy high layer atau average up ya. Ya, kalau saya sih follow the trend ya saya nggak takut kalau misalnya Anda berminat ke Arto. Target price berikutnya 2250, 2380 dan 2440. Jadi masih bisa testing EMA 200-nya di sekitar 2380 sampai 2470. Itu untuk Arto. Jadi trading itu sebenarnya gampang kalau sudah ada garis-garisnya ya. Investasi juga sama, tinggal disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Ya. Kalau takut banyak bertapa aja atau tunggu buy weakness di EMA 20-nya, suatu saat EMA 20-nya pasti dites. Ya. Dites kalau dia dipotong, jangan langsung buy, tunggu memotong ke atas lagi, menjelang penutupan atau besok paginya kita buy. Ya. Apalagi kalau dia breakout higher high ya kita buy. Ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya BTN, BBTN juga uptrendnya masih bagus. Dia masih testing resistance 1300. Kalau mau take profit dulu boleh. Nanti lanjut lagi kalau dia berhasil lagi naik ke atas 1320 atau 1340 kita buy high sell higher ya. Jadi ikut berikutnya lagi atau tunggu buy weakness di 1130. Yang paling dekat memang di EMA 200-nya 1200. Kalau dia uptrendnya masih kuat, dia akan testing sekitar 1200-an ya. Nah, kalau dia rebound mantul ke atas kita baru sampai. Kalau nggak dikasih, nah kita buy high sell higher. Ya, jangan takut ketinggalan atau ketinggian. Yang penting adalah Anda pasang trailing stop dan stop loss sesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Kalau Anda nggak berani ya kan banyak emiten lainnya yang masih di bawah. Ya. Yang MA20-nya masih belum naik tinggi kan masih banyak. Ya, tadi di awal-awal kan BBRI belum naik tinggi, BBNI juga belum naik tinggi kan. Ya, seperti itu ya. Bank Mandiri juga belum naik tinggi sih menurut saya. Dan memang BCA agak tinggi tapi masih nggak terlalu tinggi juga untuk BCA ya seperti itu.
Ya kurang lebih seperti itu. Kalau emang takut ya bayar weakness saja. Ini ada 3 area 1040 maksimum ya. Yang paling bawah saya hapus saja. Karena kalau terlalu bawah nanti trennya uptrendnya sudah selesai nanti dia downtrend. Ya, ya kalau dia naik lagi, kalau dia turun lagi, makin turun gimana? Ya, seperti itu ya kurang lebih cukup. Berikutnya BDMN. Ini juga cukup menarik, memang slow ya, tapi kalau kita lihat dari EMA 20-nya menarik ya. Yang sering ikuti channel saya harusnya sudah buy di 2400-an ya. Jika dia testing EMA 20-nya, Anda mau tunggu lagi ya mungkin sekitar area 2480 sampai 2400-an ya. Kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya setelah testing EMA 20-nya ya kita barusan buy. Nah, kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher, naik ke atas 2530 kita buy, breakout lagi ke atas 2550 tambah lagi target price berikutnya 2590, 2650, dan 2700. Ya, kurang lebih seperti itu untuk BDMN. Ya, ini yang suka saham-saham di luar big banks ya. Nah, memang agak slow ya, seperti itu ya. Tapi kalau paham dengan trading range-nya BDMN, ini lumayan rapi sih. Apalagi dia di harga bawah cukup menarik lah. Kalau kita lihat dari 2022 ini, kalau kita sabar menunggu ya, memang naiknya lama, tapi dia bisa meroket. Nah, dia bisa naik. Kalau kita lihat di sini ya, selama dia bertahan di atasnya 2500-an, dia bisa sampai 3000. Ya, seperti itu ya. Ya lumayan lah di DMN ya. Memang lemot ya, lemot banget ya. Jadi saya bisa lama. Nah, gitu. Tapi kita jangan terlalu kaku ya. Apa yang dulunya lemot, belum tentu kedepannya lemot. Nah, itu terserah Anda sih. Kalau Anda suka tipe-tipe orang yang sabar menunggu, percaya bahwa ini akan naik, ya, ya, ya mungkin dia bisa naik lagi tinggi sampai 3000-an. Ya, ya lumayan profitnya. Dua digit ya, seperti itu. Eh, Kurang lebih sih cukup sekian. Nanti kalau sempat saya akan buat video lagi untuk saham-saham yang afternya masih bagus. Jangan lupa untuk klik link yang saya kasih di video deskripsi di bawah ini ya. Yang belum punya rekening saham, Anda bisa buka rekening saham, tinggal hubungin saya. Yang mau daftar untuk Sunar Saham Levelet ya, silakan daftar. Atau yang pengen dapat Sunar Super Seed ya, yang sebelumnya nonton apa itu Sunar Super Seed, Anda bisa lihat eh, link untuk Sunar Super Seed ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Di akhir video, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.